warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan, selamat menjalankan aktivitas kembali. Dan seperti biasa untuk hari Rabu ini kawan, kita akan ulas Title Tuesday. Untuk tahun 2025 ini bertajukan Title Tuesday Grand Prix. Minggu pertama, minggu lalu kawan, dimenangkan oleh Jose Martinez Alcantara atau Josper bersama Grigori Oparin. Nah, sekarang sudah masuk minggu kedua kawan. Di sesi awal ini dimenangkan oleh Arjun Erigaisi bersama Hikaru Nakamura dengan 10 poin yang sama. Bedanya Arjun Erigaisi ini memetik 10 kali kemenangan, 1 kali kalah, sedangkan Hikaru Nakamura memetik 9 kali menang dan 2 kali remis. Sedangkan Magnus Carlsen berada di posisi kelima kawan, mendapatkan 9 poin hasil dari 8 kali menang, 2 kali remis dan sempat kalah oleh Arjun Erigaisi pada game ke-10. Kita tidak akan ulas permainan Magnus Carlsen menghadapi Arjun. Ya, mungkin saya upload nanti sore saja ya, atau admin cari game yang lain tidak Magnus Carlsen melulu kawan. Untuk game pertama yang akan kita ulas ini permainan Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura. Nanti kita akan lihat kawan bagaimana permainan tingkat dewa yang dimainkan oleh dua pemain hebat dalam permainan catur cepat kawan, Magnus Carlsen dan Hikaru Nakamura, dengan akurasi yang super tinggi dalam permainan cepat blitz 3 menit increment yang cuma 1 detik saja. Untuk sesi akhir kawan, sesi akhirnya di sini dimenangkan oleh Hikaru Nakamura kawan bersama Andrei Esipenko dengan 9,5 poin. Oke, langsung kita ke papan permainannya dari permainan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura kawan. Magnus tidak bermain di sesi akhir, hanya bermain satu sesi saja, yaitu di sesi awal. Langsung Nakamura yang pegang putih mengawali dengan pion raja, pion E4. Magnus memainkan sisilah defense dengan pion C5, kuda F3, pion E6. Variasi Prancis, lagi-lagi variasi Prancis. Merupakan variasi favorit dari Magnus Carlsen ketimbang dengan pion D6 atau kuda C6 kawan, variasi Prancis. Bermain dengan sisilah Alapin kawan, dengan pion C3 Hikaru Nakamura. Tentu untuk dukungan nanti mendapatkan 2 pion center yang solid di center kawan. Kuda F6, di sini pion E5, kuda D5 kawan. Nah, di posisi kebanyakan putih akan melanjutkan langsung dengan pion D4-nya. Pion pukul pion, ambil balik, kemudian ada pion D6 tantang hitam. Biasanya gajah C4 dikeluarkan terlebih dahulu. Ada kuda C6, selanjutnya putih langsung rokade. Hitam dengan gajah E7-nya terlebih dahulu. Diikuti menteri mungkin akan geser ke petak E2 di sini kawan. Nah, hitam rokade. Dan kalian juga punya opsi untuk kembangkan, lanjutkan pengembangan kuda C3, benteng D1, atau menteri ke center. Ini juga banyak yang memainkannya. Tapi di sini Hikaru Nakamura memilih dengan pion A3 untuk menambah kontrol petak B4 sebelum dorong maju pion ini kawan. Tidak memberikan kesempatan nanti gajah meluncur ke petak B4 skak saat diagonal ini terbuka. Pion B6 lanjut Magnus Carlsen, baru sekarang pion D4, tunjuk pukul bindut bat, ambil balik kawan. Nah, coba lihat, inilah maksud dari Hikaru Nakamura kawan. Saat diagonal ini terbuka, sudah ada yang kontrol petak B4. Gajah E7 lanjut Magnus, Nakamura gajah D3, dan Magnus keluarkan gajah A6 menantang pertukaran gajah terang. Agar selepas pertukaran ini sudah tidak ada lagi yang mengancam petak H7-nya kawan. Putih sudah tidak punya sniper lagi di diagonal B1 H7. Oke, Magnus terlihat cenderung bertahan kawan, tidak ingin ambil resiko. Dia mencoba secepat mungkin simplifikasi buah di atas papan pada game ini. Kita lihat saja apa rencana Magnus Carlsen. Dan di sini Nakamura kembangkan kuda B ke D2 terlebih dahulu untuk mempercepat aktivitas di center. Magnus langsung antisipasi itu kawan, menantang pertukaran dengan pion D6, berikan opsi bagi kuda berkembang ke petak D7 nanti. Nakamura lanjutkan dengan kuda E4 dan Magnus langsung menukarkan buah di center, pion D pukul pion E5, ambil balik menggunakan kuda. Nakamura bermain dengan pion terpisah kawan, pion terisolasi di lajur pusat. Kalian ambil menggunakan pion, mungkin lebih kalian suka ya. Ini pertukaran yang solid, tetap mendapatkan kontrol, mendapatkan ruang, dan tidak ada lagi pion yang terpisah kawan. Mungkin kalian lebih menyukai langkah seperti ini. Oke, boleh juga. Oke, Nakamura memilih ambil balik menggunakan kuda untuk membegal kuda hitam yang siap berkembang kawan. Membegal.
Membegal bahasa admin, bahasa terbaru membegal. Karena bahasa-bahasa lama ada beberapa yang sudah dipakai oleh teman-teman yang lain. Magnus di sini dengan pion F6. Dengan mendorong pion ke F6 usir kuda, Magnus mengambil resiko dengan pionnya lemah kawan di peta E6, menjadi lemah di peta E6. Engine juga menyarankan dengan menteri ke peta E8 di sini mungkin gajah ini berkembang ke peta D2 terlebih dahulu, ataupun dengan benteng E1 admin ambil contoh gajah saja berkembang koneksikan dua benteng, Magnus bisa kembangkan kuda sekarang ke peta C6 karena menteri geser tadi persiapan untuk dukungan bagi kudanya sekarang. Mungkin ditahan tidak melakukan pertukaran benteng FE1, kalian juga bisa perkuat lagi lajur C dengan benteng C8. Mungkin putih juga dengan benteng AC1. Nah, sudah saatnya kalian melakukan pertukaran. Ya, posisi pion putih kembali solid ya. Nah, kalian lanjutkan jual beli, silakan. Magnus Carlsen mengambil resiko untuk ya memperlemah struktur pionnya kawan. Pion F6, kuda mundur ke F3, baru kuda C6 di sini gajah D2, lanjut Nakamura, menteri naik ke peta D7, koneksikan dua benteng, segera berikan tempat bagi benteng-bentengnya menuju pusat kawan. Nakamura dengan benteng FE1, Magnus benteng AC8 terlebih dahulu, ada benteng AD1, benteng FD8, lanjut Magnus Carlsen kawan untuk persiapan menekan pion pusat putih yang terpisah ini ya. Nah, di sini langsung diantisipasi dengan kuda C3, lanjut Hikaru Nakamura. Ya, untuk memberikan dukungan lebih ya bagi pion ini saat ada serangan. Ambil contoh, hitam melangkah kuda ke peta C7, memberikan kesempatan bagi menteri kuda menekan pion ini kawan. Bisa geser ke peta E4 juga, gantian menyerang pion ini. Banyak opsi, ataupun buka juga akses gajah benteng memperkuat posisi pion ini kawan. Magnus menahan diri, gajah tarik mundur ke peta F8 dan menteri ke E4 untuk menekan pion yang di sini. Benteng geser, pertahankan perkuat posisi pion E6 dan Nakamura melakukan pertukaran. Ambil balik menggunakan menteri, tidak menggunakan pion, tidak menciptakan pion terpisah juga di center. Bisa juga kalian pilih menteri mundur ke peta D3, mungkin kuda ke E7, siap bawa juga nanti kawan. Oke, Magnus kali ini memilih menantang pertukaran menteri, mengajak masuk ke permanen endgame sekarang di langkah ke-21 kawan, dan diterima oleh Hikaru Nakamura. Kita temui permainan tanpa menteri di langkah ke-21. Nakamura melanjutkan pertukaran benteng ambil balik dan Nakamura geser benteng C1 menyerang kuda. Perkuat dengan benteng C8, tidak memberikan kesempatan benteng ini menusuk ke baris ke-7. Perkuat terlebih dahulu dan segera aktifkan raja di langkah berikutnya. Nakamura aktifkan raja F1, Magnus Carlsen juga begitu. Nakamura bawa terus rajanya ke center, Magnus Carlsen juga begitu. Nah, sekarang aktifkan gajah peta D6, lanjut Magnus Carlsen untuk mendapatkan diagonal yang bagus kawan. Pion G3, blokade diagonal gelap sebelum memindahkan kuda. Magnus dengan kuda E7 menantang pertukaran benteng, dan kita sekarang masuk ke permainan endgame battle antara gajah gelap plus kuda dengan posisi pion yang sama-sama mempunyai pion terpisah di lajur pusat, 3 pion di sisi kanan sisi raja, 2 pion di sisi kiri sisi menteri dengan kualitas perwira yang sama, gajah gelap plus kuda. Oke, kita berada di langkah ke-28. Sejauh ini tidak ada langkah-langkah yang bertanda kuning, orange, apalagi merah dari kedua pemain. Artinya bisa dikatakan langkah-langkah mereka berdua sampai langkah ke-28, 99 lah kita katakan ya, presisi. 99% akurasinya. Bisa kita katakan seperti itu. Karena di sini evaluasi barnya 00 kawan, 00. Artinya level betul permainan ini. Ya, Magnus Carlsen kalau melawan rivalnya kawan, dia jaga gengsi. Ya, kalau melawan Grandmaster lain yang di bawah elonya 2500-2600, mungkin Magnus Carlsen coba-coba. Tapi saat melawan rivalnya kawan, dia jaga gengsi. Magnus mungkin tidak akan malu ya kalau kalah dengan Grandmaster 2500, tapi dia mungkin akan sedikit malu saat kalah oleh para rival-rival beratnya seperti
Hikaru Nakamura, Nishikori, ataupun Grandmaster top dunia lainnya. Walaupun bermain di title Tuesday seperti ini kawan, turnamen yang hanya menyediakan hadiah 2.500 US dollar, tapi Magnus tetap jaga gengsi saat melawan Grandmaster kuat. Oke, sangat presisi. Langkah-langkah kedua pemain sampai langkah ke-28. Selanjutnya, kuda E1. Lanjut Nakamura. Siap dibawa kemana kawan? Nah, pion G5. Ada kuda G2 kawan. Magnus sekarang aktifkan kudanya kembali ke E7. Nakamura dengan pion H3. Magnus dengan kuda G6. Nah, di sini sedikit aneh ya. Nakamura bermain dengan pion G4. Malah memberikan keleluasan bagi kuda untuk lompat-lompat ya. Oke, sementara maksud dari Nakamura jelas tidak memberikan kesempatan pionnya Magnus juga nanti kawan didorong. Pion H6, lanjut Magnus Carlsen. Nakamura dengan pion F3. Ada gajah G3, lanjut Magnus. Mau kemana gajah ini kawan? Apakah mencoba menekan pion ini nanti ke depan? Dibantu kudanya, mungkin manuver-manuver lagi. Kita lihat saja. Ada gajah E3 langsung dihadang. Sekarang Magnus mencoba menantang pertukaran pion, ditahan. Nah, gajah F2 menekan pion ini. Mau kemana? Nanti kita lihat saja. Dan pion F4 tantang Nakamura. Ditolak, perkuat posisi pion ini kawan, agar nanti ada pion yang tetap ya mendapatkan ruang. Hentikan laju-laju pion putih. Pion B3 membuat langkah menunggu, ada pion B5 sama-sama membuat langkah menunggu kawan. Nah, nantang dengan pion A4 diterima, ambil balik. Kemudian kuda F8, lanjut Magnus Carlsen kawan. Di sini dengan gajah E3, gajah G3 menolak pertukaran. Gajah D2, kuda kembali ke G6, pertukaran pion skak, ambil balik. Nah, pertukaran pion sekali lagi, ambil balik. Di sini ada kuda E3 skak, mundur ke petak E6 untuk jaga pionnya kawan. Dan kuda kembali ke G2, lanjut Nakamura. Raja ke F6, Raja E2, dan kuda H4 menantang pertukaran diterima. Kita temui battle gajah gelap versus gajah gelap kawan. Ada ketidakseimbangan pion, yaitu saling bersinggungan nanti ya. Di sini pion G hitam dan pion H putih. Masih cukup presisi, kita berada di langkah ke-47. Belum ada langkah-langkah bertanda kuning kawan. Ya, langkah-langkah mereka berdua merupakan langkah-langkah super GM betulan ini. Walaupun kawan, dalam permainan 3 menit, increment cuma 1 detik. Sekarang kontrol waktu Magnus Carlsen di langkah ke-47 ini masih punya 16 detik. Nakamura sedikit lebih cepat ya, masih punya 35 detik. Lanjut, Raja F3 lanjut Nakamura. Raja F5. Tidak memberikan kesempatan Raja maju kawan. Nakamura, gajah A5. Pion A6. Tempatkan pion berada dalam ruang terang. Gajah B4, Raja G6. Memberikan kesempatan sebetulnya Raja maju ini. Kalau kalian tempatkan Raja ke petak G4, ya nanti bergerak dengan gajah-gajah saja kawan. Dan remis. Oke, kedua pemain masih jaim, tidak mau melakukan langkah-langkah yang berulang kawan. Nah, Magnus sepertinya yang ingin remis kawan dengan rajanya riwa-riwi. Nakamura mencoba langkah yang lain, menghadang pergerakan Raja Magnus. Nah, Magnus Raja F6, kemudian Nakamura Gajah A5. Magnus hanya mondar-mandir saja kawan, karena tidak ada progres yang berarti, dihadang oleh Gajah D8. Nah, sekarang bermain dengan Gajah F2. Saling menawarkan pertukaran pion, diterima juga, ambil balik. Bukan ambil balik ya, diterima juga, ambil pion D4 Magnus. Kemudian pion H4 kawan. Di sini gajah C3, berikan tempat juga bagi pionnya didorong maju Magnus. Pion H5 skak, mundur ke peta F7, kemudian Raja F5. Mencoba mendapatkan ruang ya, terlihat cukup mengkhawatirkan posisi Magnus Carlsen, tapi ya diagonal gelap ini masih cukup bagus kawan. Kita lihat saja apakah nanti nggak mungkin ya dihadang karena ada posisi Raja di sini. Dorong pion. Siapa yang lebih cepat kawan? Gajah B2, lanjut Magnus. Sepertinya tidak disukai oleh engine kawan. Engine menyukai dengan Raja ke petak G7 saja. Oke, dengan Gajah B2 sementara masih aman juga kawan. Gajah F4. Nah, disinilah nanti kawan mencoba menantang pertukaran. Kemudian pion D4, baru di langkah ke-60 kawan. Di langkah ke-60, Magnus melakukan langkah kesalahan, memberikan kesempatan Nakamura untuk bisa menang. Langkah terbaik, gajah mundur saja kawan ke petak G7.
kalau ada tantangan gajah E5 di sini, tahan, gajah bergerak ke petak H6. Apa jadinya jika diterima? Ya, kalah kawan. Coba, raja ini lebih jauh ketimbang raja putih saat mendekati pion di lajur A ya. Ada 2 pion yang harus dikawal oleh raja hitam, sedangkan raja putih bisa caplok 1 pion di center. Jadi tahan saja, kalau ada tantangan, tahan saja. Oke, Magnus dengan pion D4-nya, blunder kawan. Raja E4 kawal pion hitam. Nah, raja hitam kawan jauh dari pionnya di lajur A, ataupun dia juga harus mengawal pion di lajur H. Raja G7, raja D3, raja H7, raja C4 kawan langkah bagus, gajah C3, gajah E5. Ingin mendapatkan pion, langkah kesalahan kawan. Sekarang permainan dalam posisi level. Kenapa langkah kesalahan? Karena dia melepaskan petak H6, raja H6. Apa langkah terbaiknya kawan? Langkah terbaiknya raja ini kembali ke petak D3 saja untuk menghabiskan tempo. Nah, raja mau bergerak kemana? Bergerak ke petak G7 kah di sini? Nah, kalian tantang sekarang kawan. Mungkin ditolak dengan langkah gajah A1, pion H6 skak terlebih dahulu, raja petak H7 mungkin kalian. Nah, sekarang kalian manuver. Kalian mampu menghentikan laju pion ini kawan, dan coba menyisip ya, ataupun juga mengejar gajah ini. Kejar gajah ini kawan. Nanti kalau ke petak C3 disikat, ambil, kalian mampu untuk rebut pion dan mengawal pion kalian. Raja hitam terlalu jauh dari lajur H. Putih nanti bisa meloloskan pion ini promosi. Itulah taktik kemenangannya kawan. Oke, silakan kalian otak-atik. Saya hanya tunjukkan tanda panahnya saja. Silakan kalian otak-atik seperti biasa. Kalian buka aplikasi chess.com kalian di HP kalian. Kalian buka title Tuesday kawan. Kalian coba otak-atik permainan mereka berdua. Seperti itulah jalannya. Melepaskan petak H6. Nah, raja H6. Gajah ambil pion. Gajah E1. Menahan diri kawan. Jangan sampai berakhir tanpa perwira di atas papan. Karena sekali lagi, raja hitam terlalu jauh untuk mengawal pion di sisi kiri lajur A ini. Putih bisa menang. Jadi tahan saja perwira di atas papan. Toh pion ini juga jatuh kawan. Ada gajah C1. Tahan saja. Kemudian raja D5. Raja caplok pion H5 lanjut Magnus. Raja C6 mencoba mengejar pion kawan. Tak ada masalah. Mulai bergerak raja Magnus ke G6. Raja B7 lanjut Nakamura, lepaskan pionnya kawan. Raja ambil pion. Di sini raja F7. Siap untuk membawa ke sisi kiri sisi menteri kawan. Ada gajah D8 untuk menghadang pergerakan pion. Kalau didorong caplok dan berakhir miss kawan. Gajah tidak akan mampu menciptakan skak mat ya. Di sini ada gajah E5, siap hadang kawan. Gajah A5. Raja A6, gajah E1, dah gajah C7, lanjut Nakamura, raja E6. Magnus punya kesempatan membawa rajanya kawan. Sekarang dalam posisi benar-benar remis kawan, tidak mungkin lagi kawan. Diterima, langkah bagus, karena raja sudah bisa mendekati posisi putih kawan. Akan bisa terjadi settlement karena pion berada di tepi papan, dan jika raja lawan mampu mengejarnya, settlement bisa terjadi. Atau kalian tahan diri, gajah bergerak ke peta G3, peta H4 bisa juga. Oke, Magnus langsung melakukan pertukaran karena sudah dihitung rajanya mampu mendekati pion putih kawan. Tinggal gini aja, udah raja putih juga tidak akan mampu keluar ke lajur B. Nah, settlement kawan. Di langkah ke-82 berakhir miss dengan settlement. Luar biasa kawan, game mereka berdua dari 82 langkah, hanya 2 langkah kesalahan saja. Blunder Magnus diawali dengan langkah pion D4-nya di langkah ke-60. Sedangkan Nakamura blunder di langkah ke-64, hilang kesempatan menangnya kawan. Saya akan berikan analisisnya ya. Mungkin kalian tadi dengan panah kurang yakin kawan dengan analisis yang saya berikan tadi. Nah, di sini langkah terbaiknya raja D3. Mungkin raja G7 ya, ataupun juga kalian membuat langkah menunggu dengan gajah A1 mungkin, atau gajah B2.
gajah B2. Nah, kalian melangkah dengan langkah apa enaknya, sama ya. Gajah D2 untuk membuat langkah menunggu juga. Raja mungkin ke G7. Nah, silakan kan melangkah ke sini kawan. Jangan ke sini, beda lagi. Kalau ke sini, gajah ini akan ke sini. Nah, dengan langkah raja bergerak ke petak C4, tetap menjaga pion. Kalau gajah ke sini, pion jatuh. Nah, kemudian apa? Mungkin gajah ini ke petak A1, melangkah raja ke B3. Terus kejar kawan. Oke, kalau kalian di sini raja bergerak ke petak A7, anggap contoh, raja A2, gajah C3, sikat, ambil. Nah, kalian masih bisa mengejar pion ini. Di sini, kemudian raja ke-6 rebut pion ini. Kalian melangkah terus kawan ya ke B3 untuk merebut pion ini kawan. Nah, mungkin pion A5 terlebih dahulu dimainkan oleh hitam. Kalian bisa melangkah raja ke petak C4, raja ambil pion di sini, raja ke sini. Kalian mau kejar pion ini sudah tidak mungkin lagi kawan. Coba lihat. Sudah tidak mungkin ya. Bisa promosi. Oke, itulah kawan. Kemenangan yang terlewatkan oleh Hikaru Nakamura. Sangat presisi kawan. Keakuratan permainan mereka berdua sebesar 96,5%. Baik Hikaru Nakamura ataupun Magnus Carlsen, keakuratan langkahnya. Oke, semoga permainan mereka berdua bisa menghibur kalian di pagi ini kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.